Bab 1040. Hukuman surgawi. Hukuman surgawi. Orang pilihan surgawi, sedikit banyak adalah mewakili Tiandao. Jika kamu membunuh orang pilihan surgawi, kamu akan dibunuh oleh hukuman surgawi. Namun, Mileye tidak menderita hukuman surgawi. Sebenarnya pada saat putra surgawi wafat, awan hitam yang muncul bisa jadi merupakan hukuman surgawi, tetapi entah mengapa awan hitam itu menghilang. Ada dua kemungkinan. Pertama, Tiandao menyerah dalam menghukum Mileye, dan kedua, Tiandao menyerah menghukum Mileye karena takut. Tidak peduli yang mana, itu berarti Mileye ini tidak mudah. Saat ini, Brehan Lin tiba-tiba berkata, Vincent Leon tidak akan melepaskannya. Dikau tertawa dan berkata, tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Seorang orang pilihan surgawi terbunuh, itu kerugian yang tidak biasa. Namun, Mileye ini bukanlah orang yang sederhana. Singkatnya, itu adalah hal yang baik untuk kita. Berbicara tentang ini, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu, lalu menoleh untuk melihat ke arah Brehan Lin. Bagaimana pendapatmu tentang Mileye? Setelah hening sejenak, Brehan Lin berkata, aku tidak bisa melihatnya sekarang. Dikau sedikit mengangguk, aku juga tidak bisa melihat. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke bawah, suruh orang-orang di klan tidak memprovokasi dia. Setelah berbicara, dia menghilang di tempat. Di halaman, Mileye duduk bersila di tanah. Dalam pertempuran sebelumnya dengan putra surgawi, dia menemukan bahwa dia masih memiliki banyak kekurangan. Dapat dikatakan bahwa jika kekuatan garis darah tidak menekan kesungguhan tekad Tiandao, dia tidak akan dapat berbuat apa-apa kepada putra surgawi. Tentu saja putra surgawi juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Lagi pula, dia tidak hanya memiliki perisai Sumeru dan armor naga api, tapi juga penutup langit dan bumi serta tubuh abadi yang diberikan Queen padanya. Khususnya tubuh abadi, sampai batas tertentu, tubuh abadi ini sama dengan kesungguhan tekad Tiandao milik putra surgawi. Keduanya mencapai efek yang tak terkalahkan dalam waktu singkat. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada kekuatan garis darah, putra surgawi tidak dapat berbuat apa-apa padanya dan dia tidak dapat berbuat apa-apa kepada putra surgawi. Pada saat ini, Nain tiba-tiba berkata, kamu tahu kenapa aku memintamu untuk menyelamatkannya sebelumnya? Mileye menarik pikirannya dan berkata sambil tersenyum, senior seharusnya memiliki makna yang dalam. Nain berkata, aku hanya ingin melihat bagaimana dia akan memilih. Mileye bertanya, apa maksudmu? Nain berkata, dia bisa memilih untuk berteman denganmu, tapi dia tidak memilih itu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, senior ingin dia berteman denganku. Nain berkata, ya. Mileye hendak berbicara, Nain tiba-tiba berkata, jangan tanya kenapa. Aku hanya bisa memberitahu kamu bahwa ini adalah pilihan kalian berdua. Apakah kamu bergerak atau tidak, akan berdampak besar pada kamu di masa depan. Singkatnya, di masa depan kamu secara alami akan memahami apa yang kamu pilih hari ini. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, senior, kamu misterius sekarang. Nain berkata, kamu harus mencapai alam reinkarnasi secepat mungkin. Alam reinkarnasi. Mileye berkata dengan suara yang dalam, senior, di atas alam reinkarnasi, ada tingkatan alam lagi, kan? Nain berkata, ya. Mileye berkata, tolong senior jelaskan. Setelah hening sejenak, Nain berkata, setahu aku, di atas alam reinkarnasi, ada dua tingkatan alam, yaitu alam dominion dan alam escape yang legendaris. Mileye sedikit mengernyit, alam dominion, alam escape. Nain berkata, alam dominion adalah menguasai diri sendiri, memutus sebab akibat terdahulu,
mampu menipu langit, tidak tersentuh sebab akibat, dan menguasai hidup sendiri. Alam Dominion juga memiliki umur ratusan ribu tahun, meskipun bukan umur panjang, juga sangat menakutkan. Ratusan ribu tahun. Beberapa orang yang kamu kenal, seperti Aro, penguasa iblis, kaisar dewa, dan wanita berkaki satu di tepi sungai kota tanpa batas, antara lain termasuk Master Tao sebelumnya dan ketua klan iblis jahat langit, mereka semua adalah alam Dominion. Mileye bertanya, bagaimana dengan alam escape? Nain terdiam sesaat, lalu berkata, legenda mengatakan bahwa kebenaran agung adalah 50, kuasa Tiandao adalah 49, dan manusia escape adalah 1. Artinya adalah perkembangan dan pergerakan makhluk total ada 50, sedangkan pengaruh Tiandao adalah 49, dan yang satu lagi adalah escape yaitu keberuntungan. Yang satu ini adalah di luar kebenaran agung, terlepas dari kebenaran agung, tidak di dalam cakupan kebenaran agung. Dan keadaan ini hanya milik legenda. Sebab, sangat sedikit orang yang telah mencapai di luar kebenaran agung, dan tidak berada di dalam kebenaran agung. Tidak, bukan terlalu sedikit orang, melainkan hampir tidak ada yang mencapai level ini. Mileye berkata dengan suara yang dalam, lepas dari kebenaran agung, tidak termasuk dalam lingkup kebenaran agung. Nain berkata, tingkatan alam seperti ini hanya milik legenda. Lagi pula, di antara para master yang kukenal sejauh ini, bahkan Aro pun belum mencapai tingkatan ini. Mileye tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan wanita bergaun polos itu? Setelah hening sejenak, Nain berkata, entahlah. Mileye sedikit mengernyit, tidak tahu. Nain berkata, karena dia membunuh hanya dengan satu pedang, tidak mungkin untuk memata-matai kekuatan dan tingkatan alamnya. Mileye. Nain berkata lagi, kamu sekarang dalam keadaan sebab akibat. Sulit untuk mencapai alam reinkarnasi, tetapi aku dapat memberitahu kamu bahwa yang paling sulit adalah mencapai alam Dominion dari alam reinkarnasi. Itu sangat sulit sehingga membuat orang putus asa. Mileye bertanya, begitu sulit? Nain mendesah dengan suara rendah, sulit sekali sampai tidak bisa dibayangkan. Bayangkan saja, dari zaman dahulu hingga sekarang, hanya ada berapa alam Dominion secara total? Tidak sampai 10. Lain kali kamu melihat Aro, kamu bisa bertanya dan dia akan memberitahumu sesulit apa itu. Mileye tertawa, aku tidak ingin itu sekarang, aku hanya ingin mencapai alam reinkarnasi. Nain berkata, maka kamu perlu menemukan beberapa pedang lagi, dan kamu perlu pencerahan. Mileye mengangguk, seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba bertanya, senior, apa alammu? Nain tertawa, tapi tidak berbicara. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan tidak bertanya lagi. Baginya, prioritas utamanya sekarang adalah mencapai alam reinkarnasi. Dan untuk mencapai alam reinkarnasi, seseorang harus menemukan pedang untuk dilahap. Dan pedang ini adalah hal yang sangat merepotkan. Karena pedang biasa tidak lagi berguna baginya. Dia harus menemukan pedang berkualitas super. Di mana dia dapat menemukannya? Mileye menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, dan Mileye menarik pikirannya, masuk. Pintu terbuka, dan seorang pria masuk, itu adalah Brehan Lin. Brehan Lin memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, saudara Ye, guru meminta aku untuk bertanya kepada kamu, apakah ada yang kamu butuhkan? Mileye berkedip, lalu berkata, apakah ada pedang? Pedang yang sangat bagus. Brehan Lin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, jika sangat bagus, aku khawatir tidak ada. Kalau pedang umum, aku bisa mendapatkan beberapa untuk saudara Ye. Mileye mengangguk, sepertinya aku hanya bisa membelinya dari Nona Queen.
Sekarang pedang biasa sama sekali tidak berguna baginya. Jika dia menginginkan pedang yang bagus, dia hanya bisa mencari kuin. Mileye memandang Brehan Lin. Kakak Lin datang menemuiku untuk sesuatu. Brehan Lin mengangguk. Kami akan menyerang Star Territory Tiandao. Saudara Ye, guruku akan menahan Vincent Leon, tapi di antara pelindung Tao ini, kita tidak tahu ada berapa master, jadi Mileye harap berhati-hati di waktu itu. Mileye berkata, kalian akan menyerang Star Territory Tiandao sekarang. Brehan Lin mengangguk, kami pasti akan memenangkan pertempuran ini. Mileye berkata, kalian ingin aku bergerak? Brehan Lin tersenyum dan berkata, guru tidak mengatakan itu, jadi itu tergantung pada pendapat Mileye sendiri apakah akan bergerak atau tidak. Mileye tersenyum dan berkata, aku mengerti. Brehan Lin sedikit mengangguk, jika saudara Ye memiliki kebutuhan lain, beritahu aku. Aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye berjalan keluar ruangan, dan dia melihat ke arah langit. Pada saat ini, banyak master klan iblis jahat langit terus terbang dari kota, dan skalanya sangat besar sehingga dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Klan iblis jahat langit. Mileye berkata dengan lembut, senior, bisakah klan iblis jahat langit ini mengalahkan pelindung Tao? Nain berkata, dalam keadaan normal, mereka seharusnya seimbang, tetapi karena mereka berani bergerak, itu berarti mereka harus memiliki kartu andalan lain. Jadi, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mileye tertawa, aku juga ingin melihat bagaimana pelindung Tao ini bertahan. Nain berkata, apakah kamu akan bergerak? Mileye mengangguk, pasti. Ini kesempatan bagus bagiku. Nain berkata, tidak bisakah kamu membiarkan mereka berdua terluka? Mileye tertawa, kalau aku berpikir begitu, apakah menurut kamu senior di kaummu masih akan melindungi aku? Selain itu, jika aku tidak bergerak sekarang, apakah aku harus menunggu sampai klan iblis jahat langit kalah? Setelah hening sejenak, Nain berkata, pokoknya hati-hati, entah itu klan iblis jahat langit atau pelindung Tao, mereka tidak mudah. Mileye mengangguk, dia berubah menjadi pedang cahaya yang melayang ke langit. Setelah beberapa saat, Mileye mengikuti para master klan iblis jahat langit itu ke medan perang luar wilayah, dan pada saat ini, di sisi lain sungai dunia, para master manusia yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Master seluruh Star Territory Tiandao hampir keluar semua. Di antara orang-orang ini, Mileye melihat dua orang yang dikenalnya. Helena Tian dan Halina Tian. Melihat tatapan Mileye, Helena Tian juga menatapnya. Sekarang Mileye telah ditetapkan sebagai manusia pengkhianat oleh pelindung Tao. Melihat tatapan Halina Tian, Mileye tersenyum tipis. Untuk dua saudara perempuan Helena Tian ini, dia secara alami tidak memiliki niat jahat. Halina Tian menoleh ke arah Helena Tian, hati-hati nanti. Helena Tian mengangguk. Di udara, Mileye melirik Master Kota Tiandao. Dia harus mengatakan bahwa Master Kota Tiandao memang sangat kuat, jumlahnya banyak. Pertempuran nyata hidup dan mati. Pertempuran ini terkait dengan nasib kedua klan. Pada saat ini, Vincent Leon tiba-tiba muncul di kehampaan di kejauhan. Hal pertama yang dilihatnya adalah Mileye. Melihat Vincent Leon, Mileye tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya sebagai salam. Vincent Leon memandang Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, "Senior, aku suka caramu memandangku dengan kesal, tapi kamu tidak bisa membunuhku." Begitu ucapan ini keluar, banyak master di lapangan memandang Mileye satu demi satu. Mengenai Mileye, orang-orang di Star Territory Tiandao tentu mengetahuinya, karena putra surgawi meninggal di tangannya.
Kisah pemenggalan putra surgawi Mileye sudah menyebar ke seluruh Star Territory Tiandao. Vincent Leon menarik pandangannya, lalu menatap di Kowloon. Kamu harus tahu bahwa dunia ini, era ini, bukan lagi era kita. Jika kita bertarung, kita hanya akan kalah. Di Kowloon tertawa, kamu seharusnya mengetahui situasi Star Territory Iblis Langit aku. Apakah menurutmu aku punya pilihan? Vincent Leon berkata, ada pilihan lain. Kami bisa membiarkan orang-orang dari klan iblis jahat langit memasuki Star Territory Tiandao. Kedua ras akan hidup berdampingan, tetapi ada satu syarat, yaitu, aku ingin kepala Mileye dan aku ingin kamu mengambilnya sendiri dan berikan kepalanya kepadaku. Setelah mendengarnya, mata Mileye di bawah tiba-tiba sedikit menyipit. Pada saat ini, suara Nain tiba-tiba terdengar di kepala Mileye, kabur. Bersambung.